Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Robert Haryanto. Kami akan terus mengupdate bagaimana proses evakuasi korban dari pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Ini adalah hasil sementara dari temuan tim Basarnas setelah menyisir perairan Tanjung Karawang selama kurang lebih sekitar 24 jam. Dari berbagai temuan yang telah ditemukan oleh tim Basarnas, kemudian menggelar temuan tersebut di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini tim dari Basarnas dan juga kepolisian tengah kemudian merapikan dari temuan-temuan yang telah disisir oleh tim Basarnas di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, di mana sebagian dari temuan yang telah berhasil disisir oleh tim Basarnas diantaranya adalah ID atau kartu identitas, kemudian ada dompet. Kami juga melihat ada paspor di sana, ada beberapa lembar uang dan juga beberapa lembar dokumen. Ini adalah dokumen-dokumen yang berhasil disisir oleh tim Basarnas di perairan Tanjung Karawang. Kami juga melihat tadi ada kartu identitas dari sebagian korban. Di antaranya adalah kartu identitas dari petugas kementerian atau pegawai Kementerian Keuangan. Temuan-temuan sementara ini telah digelar oleh tim Basarnas hasil dari penyisiran sepanjang pagi hari ini dan sekarang sudah mulai dirapikan oleh petugas kepolisian untuk kepentingan identifikasi dari korban-korban atau dari 24 kantong jenazah yang tengah dimulai proses identifikasi di rumah sakit kepolisian. Panjang ya rentang waktunya ya. Jadi barang-barang itu sementara akan diamankan atau disimpan oleh pihak KNKT untuk menunjang proses. Selama kurang lebih 24 jam, informasi dari jatuhnya pesawat Lion Air JT610 sudah kemudian beredar di publik. Dan selama kurang lebih 24 jam, proses evakuasi masih terus dilakukan dengan menyisir perairan di Tanjung Karawang, Jawa Barat. Dan hingga saat ini, tim Basarnas serta tim-tim yang terlibat, kepolisian, tim dari Kementerian Keuangan, dan juga berbagai tim dari BPPT, belum berhasil untuk menemukan titik pasti badan pesawat yang jatuh. Dia juga bingung sih kalau kita tanya dia mau jawab apa juga kan. Dan saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Direktur Utama Jasa Raharja, Budi Raharjo. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Mas. Baik Pak Budi, apa saja informasi yang dapat diberikan kepada kami terkait dengan santunan kepada keluarga korban? Terima kasih Mas. Jadi yang pertama kami dari Jasa Raharja menyampaikan turut prihatin atas musibah yang terjadi pesawat Lion JT610 pada tanggal 29 Oktober 2018 kemarin. Nah, dengan kejadian ini kami dari Jasa Raharja melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan juga pihak Basarnas untuk memastikan atas terjadi kasus dimaksud. Dengan kejadian ini kami dari Jasa Raharja telah membentuk tim yang terbagi di beberapa posko. Pertama di posko Krisis Center Bandara Suta, yang kedua tim yang ada di Basarnas berada Tanjung Priok, yang ketiga tim yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, keempat di Bandara Pangkal Pinang, Babel, dan yang kelima adalah di Halim Perdana Kusuma. Hal ini kami lakukan adalah untuk memantau proses pendataan dari penumpang
dan juga untuk memastikan keluarga korban musibah Lion dimaksud. Hal ini kami perlu lakukan untuk memastikan kepastian dalam hal akan menyerahkan santunan kepada keluarga korban yang memang dinyatakan meninggal dunia. Demikian mungkin. Baik Pak Budi, kemudian apa data yang menjadi acuan bagi penyaluran asuransi ini? Apakah kemudian data yang sudah dirilis oleh DVI kepolisian atau kemudian data manifest saja sudah cukup untuk kemudian mencairkan asuransi kepada para keluarga korban? Ya, yang pertama adalah dasarnya dari manifest yang ada dari pihak operator, kemudian penempatan kami tim di RS Polri Kramat Jati adalah untuk memperoleh informasi dari pihak DVI terhadap nama-nama korban sesuai dengan manifest yang ada. Dari dasar itulah kami akan nantinya menghubungi para keluarga ahli waris atau keluarga korban sebagai dasar penyerahan santunan, dan juga kami telah mengumpulkan informasi ataupun laporan dari keluarga-keluarga korban yang berada di 5 posko dimaksud, termasuk yang salah satu di krisis center yang ada di Bandara Suta, Mas. Pak Budi, berapa hak santunan yang akan diterima oleh keluarga korban? Ya, santunan ini adalah merupakan perlindungan dasar dari pemerintah, yang mana sesuai ketentuan yang ada kepada masing-masing korban meninggal dunia, ahli warisnya akan kami sampaikan sebesar 50 juta rupiah. Kemudian dalam hal ada korban yang mengalami luka-luka, jasa raja akan berikan kepastian jaminan masing-masing sebesar maksimal 25 juta rupiah. Demikian, Mas. Oke, Pak Budi, apakah kemudian dapat diinfokan timeline dari penyaluran bantuan ini kepada keluarga korban? Kapan tenggat waktu yang dapat dilakukan oleh jasa raja? Ya, prinsipnya kami karena tergabung di dalam tim, sehingga kepastian adanya informasi dari pemerintah, kemudian juga sudah dipastikan nama-nama korban yang meninggal dunia, kami akan segera menyelesaikan penyerahan santunan kepada pihak ahli waris. Sehingga tim yang kami sampaikan tadi adalah tim yang harus bisa memperoleh informasi, memastikan nama korban dan juga keluarga korban ataupun ahli waris yang ada dari kasus musibah kecelakaan itu sendiri. Jadi kami akan segera mungkin, Mas, setelah penyelesaian daripada korban untuk diserahkan kepada pihak ahli waris dimaksud. Gitu. Pak Budi, kemudian apa saja persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris keluarga korban untuk kemudian mendapatkan hak mereka? Ya, prinsip kami tim ini setelah memperoleh informasi dari pihak DVI tentang korban yang meninggal, petugas jasa raja akan segera mendatangi masing-masing keluarga, dan nanti persyaratan yang untuk disiapkan dari pihak keluarga adalah dalam hal korban yang meninggal dunia adalah suami istri, maka adanya surat nikah yang diperlukan. Kemudian dalam hal yang menjadi korban meninggal adalah anak-anaknya, maka diperlukan adanya surat akte kelahiran untuk membuktikan. Kemudian dalam hal orang tuanya yang meninggal juga nanti diperlukan KTP dan kepastian sesuai dengan kakak yang ada di susunan keluarga itu sendiri. Demikian. Oke, Pak Budi, untuk mekanisme apakah kemudian keluarga harus mengklaim kepada tim-tim yang telah tersebar di berbagai krisis center, atau kemudian jasa raharja yang akan kemudian bergerak menghubungi mereka? Prinsip jasa raja akan jemput bola, Mas. Kami akan jemput bola, tadi kami sampaikan akan mendatangi masing-masing rumah keluarga korban atau ahli waris yang ada sesuai dengan data yang kami peroleh, sehingga sepenuhnya dari pihak jasa raja yang aktif mendatangi, dan pada saatnya kalau kami akan menyerahkan santunan, kami akan proses melalui overbooking kepada rekening ahli waris itu. Jadi pihak keluarga kami harapkan dapat berkonsentrasi untuk musibah yang terjadi, dan intinya jasa raja yang akan pasti aktif menghubungi para keluarga korban, dan ini nanti mohon dari keluarga korban juga bisa menerima kehadiran kami untuk menyampaikan pertama duka cita dari kami jasa raharja, dan yang kedua bisa membantu menyiapkan dokumen yang memang kami perlukan.
Demikian, Baik, Mas. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Raharjo, Direktur Utama Jasa Raharja telah bergabung bersama dengan saya dalam Breaking News Metro TV. Itu adalah statement dari Jasa Raharja di mana hak santunan yang akan diperoleh oleh ahli waris keluarga korban adalah 50 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 25 juta rupiah bagi korban terluka. Kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Kami akan terus mengupdate informasi terkini mengenai proses evakuasi dari berbagai titik krisis center. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV.